Kilo, geus jadi code. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas virtual ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalan diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Aldit, lalu Fawaz Abdillah, lalu Nadia Tiara, dan lalu Nurul Akbar dan Hafiz. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai ke presentasi ya. Presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Aldit. Silakan Aldit. Baik, terima kasih untuk moderator. Pertama, apakah penting komunikasi? Komunikasi itu sangat penting karena memiliki tujuan, yaitu yang pertama, saling memahami, ada pengertian bersama terhadap pesan yang disampaikan. 2. Membangun relationship atau relasi. Yang ketiga, mempengaruhi atau membujuk. Persentase penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di sini terdapat bahwa komunikasi verbal memiliki 35% dan nonverbal memiliki 65%. Nah, walaupun komunikasi verbal lebih kecil dari pesan nonverbal, kita harus tetap mengoptimalkan pesan verbal. Pembagian tipe komunikasi. Pertama, tipe komunikasi vokal dan verbal, yaitu bahasa lisan. Tipe komunikasi non-vokal, verbal, yaitu bahasa tulisan. Terus ada tipe komunikasi vokal dan non-verbal, yaitu nada suara atau tone of voice, desah atau shriek, jeritan, scream, kualitas vokal, vocal quality. Terus tipe komunikasi non-vokal atau non-verbal. Yang pertama ada isyarat atau gestur. Yang kedua ada gerakan, movement, dan penampilan, appearance, dan ekspresi wajah, facial expression. Pesan verbal. Pesan verbal adalah bentuk komunikasi verbal yang berupa kata-kata baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Dan penggunaan bahasa harus sangat diperhatikan. Fungsi bahasa sebagai bentuk komunikasi verbal. Bahasa dapat dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami untuk komunitas. Bahasa verbal adalah saran utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Ciri utama komunikasi verbal adalah 1. Bahasa verbal adalah komunikasi yang kita pelajari setelah kita menggunakan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi verbal ini digunakan setelah pengetahuan dan kedewasaan kita sebagai manusia tumbuh. Ciri yang kedua yaitu komunikasi verbal dinilai kurang universal dibanding dengan komunikasi nonverbal. Sebab bila kita keluar negeri misalnya dan kita tidak mengerti bahasa yang digunakan masyarakat setempat, maka kita bisa menggunakan bahasa isyarat nonverbal. Ciri yang ketiga yaitu komunikasi verbal merupakan aktivitas yang lebih intelektual dibanding dengan bahasa nonverbal. Melalui komunikasi verbal, kita mengomunikasikan gagasan dan konsep-konsep yang abstrak.
Pesan nonverbal. Mahrabian, the silent message, mengkirakan 93% dari semua makna sosial dalam komunikasi tatap muka diperoleh dari isyarat nonverbal. Bidut Wisel 65%. Komunikasi tatap muka adalah nonverbal. Yang dilanjutkan oleh selanjutnya. Terima kasih. Silakan selanjutnya Nadia Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi makna oleh orang lain. Komunikasi nonverbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak isyarat, bau, perilaku mata, dan lain-lain. Klasifikasi pesan nonverbal. 1. Kinesik atau gerak tubuh. 2. Proksemik. 3. Artifaktual. 4. Paralinguistik atau suara. 5. Penciuman. 6. Sensitivitas kulit. Fungsi pesan nonverbal yang pertama yaitu repetisi. Repetisi adalah mengulang kembali gagasan yang sudah dikemukakan secara verbal. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplemen. Komplemen yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Yang kelima yaitu aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya, silahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, struktur, lawan katanya non-struktur. Komunikasi verbal sangat terstruktur dan mempunyai hukum atau aturan-aturan tata bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak ada sama sekali atau hampir tidak ada struktur formal yang mengarahkan komunikasi. Yang kedua, ada linguistik, lawan katanya non-linguistik. Linguistik mempelajari macam-macam segi bahasa verbal, karena linguistik adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, sejarah, variasi regional, dan ciri-ciri fonetik dari bahasa. Sedangkan komunikasi nonverbal belum atau tidak memiliki sistem bahasa yang didokumentasikan, walaupun ada usaha untuk memberi arti khusus pada ekspresi-ekspresi wajah tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Silakan untuk Fadil. Ya, terima kasih telah untuk dilanjut oleh saya. Ya, bisa kita lanjut. Yang ketiga, dipelajari atau didapat secara alamiah. Jarang sekali individu diajarkan cara untuk berkomunikasi secara nonverbal. Bahkan, mungkin tidak ada seseorang cukup hanya mengamati dan mengalaminya selama berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Maka secara tidak langsung, ia akan menggunakan komunikasi nonverbal. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa komunikasi nonverbal itu merupakan naluri dasar sifat manusia. Sebaliknya, komunikasi verbal adalah sesuatu yang harus dipelajari. 4. Pemrosesan dalam bagian otak sebelah kiri atau pemrosesan dalam bagian otak sebelah kanan. Pendekatan neurofisiologik melihat perbedaan dalam pemrosesan stimuli verbal dan nonverbal dalam diri manusia.
Pendekatan ini menjelaskan bagaimana kebanyakan stimuli verbal diproses di otak sebelah kiri, sedangkan komunikasi nonverbal diproses di sebelah kanan. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya alihkan ke moderator. Baik, Assalamualaikum. terima kasih untuk semuanya ya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi